definisi sederhana inovasi itu apa sih Mas? Supaya teman-teman mudah menangkap gitu kan. Orang sering kreatif, inovatif gitu ya. Tapi jangan-jangan nggak paham apa itu definisinya. Ya. Sebenarnya yang paling mudah adalah kita melihat inovasi dari sisi ciri-cirinya aja. Karena kalau definisi itu nanti macam-macam lah ya. Supaya mudah mengetahui bahwa ini inovatif atau tidak sih, itu lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri itu ada 3, sehingga sesuatu tuh dibilang inovatif. Pertama adalah adanya keterbaruan. Ya, keterbaruan ini bisa jadi benar-benar tadinya belum ada jadi ada, itu kan baru benar ya. Atau sebenarnya dulu udah ada, tapi sekarang itu beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya A, ini A+ gitu. A aksen, nah itu kan udah ada perbedaan, berarti kan ada keterbaruan. Itu syarat yang nomor 1. Ya. Namun itu aja nggak cukup untuk dibilang inovatif. Itu baru kreatif namanya. Sesuatu yang ada keterbaruan itu kreatif. Ya. Supaya jadi inovatif harus tambah yang kedua. Yang kedua itu adalah punya nilai yang tinggi, value-nya tinggi. Jadi hanya karena sesuatu itu baru atau berbeda, belum tentu inovatif kalau memang itu nggak memberikan value yang lebih. Misalnya contohnya, kita langsung contoh ke sekolah aja deh. Sekolah inovatif itu kayak gimana sih? Berarti pertama harus ada unsur keterbaruannya. Kalau sekolahnya itu dia cuma nge-benchmark sekolah-sekolah yang lain, kemudian ya 11-12, di sana ada kolam renang, kita buat kolam renang. Oh di sana ada baris berbaris, kita ada baris berbaris. Oh di sana ada eskul ini, kita buat eskul ini gitu ya. Kita hanya meng-copy paste yang lain, berarti nggak inovatif. Yaitu sekolah mungkin dibilang unggulan boleh lah ya, karena mengikuti standar unggulan yang ada. Tapi you are not innovative karena kamu cuma copy paste aja. So you have to do something different. Bahkan misalnya kita bicara sekolah alam aja udah beda dengan sekolah konvensional. Di sekolah alam sendiri pun beda-beda. Ada sekolah alam A yang pendekatannya lebih ke sini, sekolah alam B yang begini. Artinya kan ada keterbaruan di sana. Namun sekali lagi, hanya karena kita beda atau baru, belum tentu kita memberikan nilai tambah. Kadang-kadang kita cuma nyeleneh aja kan, weh kita pakai saung yuk, pakai saung gitu. Tapi ternyata siswanya bukan dapat pengalaman baru, yang ada dapat masuk angin semua gitu. Ya berarti kan nggak ada value yang diterima oleh siswanya, kan bisa jadi begitu kan, hanya karena beda nyeleneh gitu ya. Oh sekarang kita pakaiannya harus begini, oh nanti ada gini, kasih value nggak gitu. Si anak dapat sesuatu yang berharga nggak, bernilai nggak, yang itu nggak didapatkan di tempat yang lain gitu. Dan itu sesuatu yang penting bagi dia, bernilai bagi dia. Nah kalau ada Pak, karena si anak ini buktinya gini, oh ya udah, berarti kamu udah lebih tinggi kelasnya, bukan cuma kreatif, kamu inventif. Nah tapi itu belum inovatif juga. Inovatif itu ketika ada adopsi, diterima ide itu, gagasan itu. Jadi misalnya nih Anda punya sekolah yang beda banget dibandingkan yang lain, dan sebenarnya itu memberikan nilai tambah, tapi nggak ada yang mau sekolah di tempat Anda gitu. Entah mungkin terlalu mahal harganya, atau mungkin terlalu nyeleneh gitu, atau malah berisiko berbahaya gitu, sehingga orang tuanya takut ngelepas anaknya ke sana, sehingga nggak ada yang mau nyekolahin di sana, nggak ada yang make itu solusi Anda, berarti nggak inovatif juga. Nah itu simpelnya gitu. Jadi sekolah yang inovatif adalah sekolah yang dia ada unsur keterbaruannya, yang membedakan dia dengan yang lain. Kedua, keterbaruan itu memberikan nilai tambah yang nggak didapat dari tempat yang lain. Dan yang ketiga, orang-orang berbondong-bondong mau nyekolahkan anaknya ke sana.